Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan karena sampai sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengar pada sore hari ini boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kita semua untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan yang baru kepada kita untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan ini. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membuka hati kita akan berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur pada sore hari ini ya Bapa. Oleh karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan kemurahan-Mu Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu sangat kami butuhkan, sangat kami perlukan dalam kehidupan kami. Untuk memberikan kekuatan kepada kami, untuk menuntun kami, untuk membimbing hidup kami ya Bapa. Supaya kami tidak salah melangkah menjalani kehidupan yang sukar. Kehidupan yang penuh dengan lika-liku ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kami akan membuka hati kami, telinga kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami akan menyimpan firman-Mu dan kami akan melakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Urapi hamba-Mu pada sore hari ini. Sertai dengan roh hikmat pewahyuan dari surgawi. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua, setiap orang yang ada di rumah, bahkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada sore hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya kasih tema tekanan hidup Elia, yang saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja Fatsal 19 ayat 1 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni ke gunung Horeb. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui semua bahwa Elia adalah seorang nabi yang luar biasa. Elia dikenal sebagai nabi api, nabi yang bisa menurunkan api dari surga. Ketika Elia berdoa kepada Tuhan, maka api dari surga turun membakar korban bakaran yang sudah 3 kali disiram dengan air. Jadi begitu hebatnya, begitu luar biasanya Elia. Elia juga disebut sebagai nabi hujan. Ketika Elia berdoa meminta supaya tidak turun hujan. Lalu saudaraku yang kasih Tuhan, 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun ke atas bumi. Dan setelah itu Elia meminta hujan kepada Tuhan.
Dan Elia berdoa kepada Tuhan, lalu langit menurunkan hujannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Elia itu adalah seorang yang luar biasa. Elia terkenal sebagai nabi yang pemberani. Seorang diri, dia mengalahkan 450 nabi Baal. Dia berjuang sendirian tanpa takut, saudaraku. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Elia ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Bahkan Elia juga mengalami kematian tidak seperti manusia pada umumnya. Karena Elia langsung diangkat naik ke sorga seperti Henok, saudaraku yang kasih Tuhan. Tetapi di samping itu semua, Elia tetaplah manusia biasa yang mempunyai kelemahan, yang mempunyai keterbatasan, bisa terpuruk, bisa menjadi lemah, bisa menjadi takut dan khawatir. Sehingga di saat-saat tertentu Elia pun pernah merasakan tekanan yang begitu berat di dalam hidupnya, yaitu ketika mendapatkan ancaman dari seorang perempuan yang bernama Isabel. Elia yang saat itu melayani seorang diri untuk melawan 450 nabi Baal. Tentunya Elia mengalami kelelahan, baik itu jiwanya, baik itu psikisnya dan tubuhnya pasti mengalami kelelahan. Saudaraku yang kasih Tuhan, sehingga ketika Elia mengalami kelelahan, Elia menjadi sangat ketakutan sekali ketika mendapat ancaman dari seorang perempuan yang bernama Isabel. Lalu Elia melarikan diri pergi ke padang gurun dan di sana meninggalkan bujangnya. Lalu Elia berjalan masuk ke tengah padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Dan di sanalah Elia berdoa meminta mati kepada Tuhan. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, cabutlah nyawaku karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi pada Elia tentunya Tuhan tahu. Karena Tuhan yang disembah Elia adalah Tuhan yang maha tahu. Dan Tuhan langsung bergerak untuk menolong Elia. Karena Tuhan tidak ingin membiarkan orang-orang pilihannya mengalami kehancuran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu Elia kembali melayani Tuhan dengan sangat luar biasa. Bahkan sampai proses kematiannya Tuhan, Elia pun juga tahu, saudaraku. Seperti yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 10 sampai yang ke-11. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika kau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, proses kematiannya pun Elia mengetahui. Karena Elia sudah dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan hal apa saja yang Tuhan lakukan atas hidup Elia yang sedang tertekan saat itu. Sehingga Elia kembali dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dengan sangat dahsyatnya, saudaraku. Dan itulah yang akan menjadi contoh bagi kehidupan kita saat-saat ini. Yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan Elia sendirian. Itulah yang Tuhan lakukan kepada Elia ketika Elia tertekan, ketika Elia ketakutan. Tuhan tidak meninggalkan Elia sendirian. Seperti yang ditulis di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak meninggalkan itu berarti tidak membiarkan. Tidak meninggalkan itu berarti tidak melalaikan. Tidak meninggalkan itu berarti tidak melupakan, saudaraku. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan Elia saat itu tentu Tuhan tahu. Dan Tuhan segera bergerak untuk dikirimnya malaikat mendampingi Elia. Menemani Elia sebagai tanda bukti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan Elia. Sebagai bukti bahwa Tuhan tidak melalaikan Elia. Sebagai tanda bahwa Tuhan tidak melupakan Elia. Dan Tuhan ingin mengatakan kepada Elia bahwa Elia, engkau tidak pernah sendirian karena aku senantiasa tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu menemani engkau, itu kata Tuhan. Tuhan hadir untuk mendampingi Elia supaya Elia merasa tidak sendirian.
supaya Elia bisa berbagi beban, supaya Elia bisa curhat kepada malaikat Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-28 dikatakan di sana, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Saudaraku yang kasih Tuhan, sungguh sangat indahnya apa yang dikatakan di kitab Mazmur pasal yang ke-37 ini. Karena firman Tuhan mengatakan sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, siapakah orang-orang yang dikasihinya itu? Orang-orang yang dikasihinya itu adalah saya, Bapak, Ibu, Saudara semua yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan sebagai orang yang dikasihi Tuhan, maka ketika saudara mengalami penderitaan, mengalami ketakutan, ada tekanan yang begitu berat, saudara menjadi putus asa, rasanya hidup ini sudah mau mati, saudaraku. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan melihat setiap kita. Apapun problem, masalah, persoalan yang kita hadapi saat-saat ini, Tuhan tahu. Ulangan 31 ayat yang ke-6 mengatakan di sana, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini firman Tuhan sangat indah sekali. Ada janji yang sangat luar biasa dari Allah semesta alam. Dari Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Dari Allah yang maha kuasa yang sanggup lakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia berjanji akan menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, mari jangan takut, jangan gemetar atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat-saat ini. Seringkali ketika kita sedang ada dalam masalah, ada dalam penderitaan, ada ancaman, ketakutan, saya dan saudara merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Kita sudah berkata kepada Tuhan, kok Tuhan membiarkan aku sendirian? Kok Tuhan membiarkan aku sedang menderita? Apakah Tuhan tidak sayang lagi kepada aku? Apakah Tuhan sudah melupakan aku? Dan itulah yang seringkali dilontarkan dari kehidupan orang-orang yang mengalami tekanan, yang sedang menghadapi ancaman saat-saat itu. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, Allah menjawab di dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat 14 sampai 16 demikian firman Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya sekalipun dia melupakannya? Aku tidak melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya setiap kita ketika hadapi masalah, persoalan, tantangan, kita berkata Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan sudah melupakan kita. Tetapi Tuhan menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga itu tidak menyayangi anak kandungannya sekalipun dia melupakannya? Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan atas umatnya. Kasih Tuhan melebihi kasih seorang ibu terhadap anaknya. Tuhan juga melukiskan kita, mengukir kita di telapak tangannya. Sungguh alangkah indahnya. Karena kita mempunyai Tuhan yang maha kasih, yang sangat peduli atas kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat kita mengalami persoalan, penderitaan dan ancaman, Tuhan memberikan perlindungan yang sungguh luar biasa. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, jangan merasa sendirian karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Tuhan memberikan semangat yang baru kepada Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai yang ke-7 demikian firman Tuhan.
Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ketika Elia meminta mati, itu menandakan bahwa saat itu semangat Elia sudah mulai hilang. Semangat Elia sudah mulai kendor. Semangat Elia sudah mulai lemah. Elia sudah menjadi putus asa. Karena ancaman yang diterima dari Isabel itu sangat melemahkan Elia. Ancaman dari Isabel itu sangat menggentarkan Elia. Saudaraku yang kasih Tuhan, seseorang yang sangat kuat sekalipun bisa kehilangan semangatnya ketika tiba-tiba ada satu ancaman yang sangat besar sekali, yang melebihi kemampuannya. Ada satu ancaman yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang melebihi kekuatannya. Maka semangat orang itu bisa menjadi lemah. Reputasi Elia sebagai nabi yang hebat, sebagai nabi pemberani, sebagai nabi yang luar biasa, tiba-tiba runtuh, tidak berdaya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Elia menghadapi hal-hal yang seperti itu, menghadapi penderitaan, keterpurukan, semangatnya yang lemah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kembali memberikan semangat kepada Elia. Malaikat Tuhan datang kepada Elia, mengatakan kepada Elia, bangunlah, makanlah, bangunlah, makanlah. Elia perlu dibangkitkan kembali semangatnya untuk bisa kembali bergerak melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Yesaya 40:29 mengatakan dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Inilah janji Tuhan kepada orang yang lelah, orang yang tiada berdaya dan kehilangan semangat. Tuhan terus memberikan semangat yang baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saat-saat ini ada di antara kita yang juga kehilangan semangat. Semangat kita sudah lemah, semangat kita sudah luntur, kita sudah tidak berdaya lagi karena situasi pandemi COVID yang masih belum berlalu dari negeri kita, dari negeri kota. Sementara kebutuhan hidup kita harus tetap dipenuhi, sedangkan penghasilan menurun. Toko semakin sepi, pekerjaan yang lain menurun. Bahkan mungkin ada di antara kita orang-orang yang menyaksikan tayangan ini juga ada yang di PHK. Sehingga rasanya sangat sulit sekali bagi kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Atau mungkin kita kehilangan keluarga yang sangat dicintai oleh kita. Mungkin ada keluarga kita yang sakit dan itu semua membutuhkan semangat. Kadang kita menjadi bingung, kita menjadi putus asa, bisa menjadi galau. Dan melihat diri kita rasanya aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku malang, aku gagal. Bahkan saya dan saudara mungkin sudah tidak berani percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena situasi yang begitu menekan kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, jika Anda kelelahan karena seharian bekerja, mungkin saudara perlu beristirahat. Dan setelah beristirahat, maka tubuh kita yang lelah tadi bisa kembali fresh kembali. Bisa kembali segar, bisa kembali nyaman. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kalau jiwa kita, pikiran kita yang capek? Jiwa kita, pikiran kita yang suntuk. Rasanya tidur cukup pun tidak mungkin bisa mengobatinya. Apalagi kalau saudara mungkin banyak pikiran, ancaman, tekanan, saya dan saudara mungkin tidak bisa tidur. Ya, karena semangat itu dari dalam tubuh kita
bukan karena tubuh kita yang kuat, yang sehat. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu bagaimana untuk mendapatkan semangat yang baru? Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan menanti-nantikan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan semangat yang baru. Dan itu diberikan, dijanjikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Janji yang sangat luar biasa ketika kita sudah mengalami keterpurukan, mengalami kehancuran, sudah tidak berdaya lagi. Ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan itu? Menanti-nantikan Tuhan berarti saya dan saudara berdiam diri lebih lama di hadapan Tuhan. Lebih intim lagi dengan Tuhan. Membangun kehidupan rohani yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Banyaklah mendengarkan firman Tuhan. Banyaklah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Banyaklah berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan semuanya itu, maka kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan berikan atas kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, menanti-nantikan Tuhan itu berarti saya dan saudara tidak terburu-buru melangkah sesuai dengan pikiran kita atau melakukan sesuai dengan pikiran kita. Kita tidak terburu-buru mengambil keputusan karena kita berpikir itu yang terbaik. Belum tentu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita menanti-nantikan Tuhan, jangan terburu-buru melangkah. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Menanti-nantikan Tuhan itu berarti tetap mengikuti jalan Tuhan. Tetap mengikuti sesuai dengan arahan firman Tuhan. Dan tetap menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan adalah baik bagi kita semua. Ketika kita kehilangan semangat, hidup kita sudah terpuruk, kita sudah menjadi putus asa, kita sudah tidak kuat lagi. Saya dan saudara sudah kehilangan harapan, masa depan sudah tidak ada. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita masih mempunyai Allah yang luar biasa. Dia datang kepada kita untuk memberikan semangat yang baru, untuk memberikan kekuatan yang baru. Sama dengan Gideon. Ketika bangsa Israel diserang oleh pasukan Midian, dikepung oleh pasukan Midian, mereka semua ketakutan. Sampai Gideon bekerja di tempat yang aman, di dalam rumah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, Gideon menjadi seorang penakut karena tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tetapi ketika malaikat Tuhan dan mengatakan kepada Gideon, hai engkau seorang yang pahlawan gagah berani. Engkau adalah pahlawan gagah berani. Allah menjumpai Gideon. Dan ketika Gideon mendapatkan semangat yang baru dari Allah. Gideon kembali dikuatkan oleh Allah. Maka Gideon bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Meruntuhkan mezbah Baal. Dan berperang melawan pasukan Midian. Gideon bisa mengalahkannya. Itu berkat semangat yang baru, kekuatan yang baru dengan Tuhan. Dari Tuhan yang terus memberikan kekuatan, hasil perjumpaan dengan Tuhan. Gideon mendapatkan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti-nantikan Tuhan. Terus menunggu Tuhan sambil kita melakukan aktivitas kita dengan baik, dengan cara Tuhan, dengan benar. Saya percaya pertolongan Tuhan akan datang atas kita tepat pada waktunya. Dan di saat kita menanti-nantikan Tuhan, di saat kita bekerja, Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita
untuk kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Yesaya 42 ayat yang ketiga dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang Tuhan lakukan kepada Elia. Ketika Elia mengalami keterpurukan, ketika Elia menghadapi tekanan yang begitu berat, bahkan Elia mengalami keputusasaan. Yang ketiga, Tuhan mengembalikan posisi Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ayat 18, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Elia ditemani Allah, Elia diberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Lalu posisi Elia dikembalikan untuk menjadi pelayan Tuhan. Posisi Elia dikembalikan untuk menjadi utusan Allah. Jadi Allah kita adalah yang sangat luar biasa. Ketika Elia sudah terpuruk dan ingin mati, tidak punya semangat untuk melayani. Dan Tuhan memberikan kekuatan semangat yang baru. Dan setelah itu Tuhan mengembalikan posisi Elia sebagai pelayan Tuhan. Mengembalikan posisi Elia sebagai utusan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, posisi Elia sebagai nabi Tuhan sampai akhir hidupnya. Elia masih dipakai lagi untuk mengurapi 2 raja. Dan seorang nabi sebagai penggantinya Elia. Yaitu Hazael menjadi raja Aram dan Yehu menjadi raja Israel. Lalu Elisa yang diurapi Elia untuk menggantikannya sebagai seorang nabi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Elia masih dipakai dengan sangat luar biasa. Ketika Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan semangat yang baru. Mungkin saat-saat ini saudara sudah kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, kehidupan saat ini sudah sangat sulit. Bahkan juga menakutkan. Karena ada tetangga di kampung saya yang terkena COVID-19. Bagaimana saya harus beraktivitas, melangkahkan kaki saya. Jangankan untuk melayani pergi ke gereja, keluar rumah saja rasanya menakutkan. Belum lagi saya harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang saat ini sangat sukar karena sudah tidak ada pekerjaan. Pembeli sudah mulai berkurang. Penghasilan menurun dan doa-doa saya belum dijawab Tuhan. Atau mungkin keluarga kita yang masih belum dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, selama kita mendapat jadwal dari gereja, maka tetaplah melayani Tuhan. Ya, karena gereja adalah wakil Tuhan untuk menjadwal Bapak Ibu Saudara melayani pekerjaan Tuhan dengan semangat yang baru. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup, marilah tetap pergunakan untuk melayani orang di sekitarmu. Melayani Tuhan. Orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita, yang ada di sekeliling kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, melayani Tuhan di saat sulit. Melayani sesama di saat sulit. Itu adalah hal yang sangat luar biasa di mata Tuhan. Ayo, kalau ada di antara kita saat-saat ini, aku sudah tidak akan melayani pekerjaan Tuhan lagi. Karena bebanku begitu berat. Karena persoalanku begitu sangat rumit dan pelik. Aku sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Ada kabar baiknya. Elia yang sudah terpuruk, yang putus asa ingin mati, kembali dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia.
Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memberikan semangat yang baru. Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita yang terus menanti-nantikan Tuhan. Dan saudara akan terus dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan sampai Tuhan mengangkat hidupmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, setelah kita berenung mendengar firman Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Simpan di dalam hati kita. Dan oleh kekuatan Tuhan, mari kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hidup kita akan terus diubahkan. Hidup kita akan terus semakin baik dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan terus menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Karena kami masih mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Engkau sudah memberikan kekuatan yang baru. Engkau sudah memberikan semangat yang baru. Ketika kami mengalami masalah, ketika hidup kami terpuruk, kami mengalami keputusasaan, kami sudah tidak berdaya, kami sudah tidak kuat apa-apa lagi. Tetapi Engkau datang menghampiri kami ya Tuhan. Engkau datang menemani kami. Dan Engkau memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Untuk kami tetap bisa melangkah bersama dengan Engkau. Menghadapi masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kuatkan umat-Mu. Secara khusus umat di GBI Bangkalan ya Bapa. Cukupi segala kebutuhan mereka. Segala gangguan sakit penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus aku tolak keluar dari tubuh mereka ya Bapa. Sehingga semua jemaat GBI Bangkalan sehat. Bahkan seluruh orang yang mendengar siaran ini juga sehat karena pertolongan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati rumah tangganya. Kalau ada di antara mereka yang sudah lemah. Mereka sudah mendapatkan kekuatan semangat yang baru. Untuk tetap bisa melayani Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati Bapak Presiden Jokowi beserta keluarga, berikan kesehatan yang baik, hikmat dari surgawi. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat bagi bangsa negara ini ya Tuhan. Berkati para menteri yang bekerja, supaya mereka mendapatkan hikmat dari surgawi. Sehingga apa yang dikerjakan semuanya untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Berkati dokter perawat, petugas medis, tim gugus tugas COVID-19 dari tingkat pusat sampai kecamatan, sampai kelurahan, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan kami mohon ya Bapa, bila COVID-19 ini segera berlalu dari negeri ini, dalam nama Tuhan Yesus kami minta. Saudaraku yang kasih Tuhan, saudara yang ada di rumah, saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari terimalah sebuah berkat ini. Berkat yang baik, berkat yang luar biasa, berkat yang ajaib. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan semuanya, Tuhan akan berikan kepada kita. Dan terimalah sebuah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, memulihkan kita semua. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, tetap semangat.